Selamat pagi teman-teman sekalian dan Pak Greg. Saya Natra Sihaloro dari kelas 2A dan semester 2 dengan NIM 23746 akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan kognitif neurodivergent khususnya pada anak usia dasar. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kita membahas biografi singkat Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal atas karyanya yang pionir dalam perkembangan anak. Ia lahir pada 9 Agustus 1896 di Neustadtl, Swiss dan meninggal pada 16 September 1980 di Geneva, Swiss. Piaget terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif yang menggambarkan bagaimana pemikiran anak berkembang dalam tahapan seiring mereka bertumbuh. Dari tentang perkembangan kognitif anak telah memberikan wawasan penting mengenai bagaimana anak berpikir, belajar, dan berkembang seiring waktu. Dalam teori ini terdapat 4 tahap perkembangan anak, yaitu dimulai dari sensori motor, yang kedua ada operasi konkret, yang ketiga ada pra-operasional, dan yang terakhir adalah operasi formal. Dalam tahap ini menggambarkan secara berpikir anak dalam belajar berkembang dan berubah secara kualitatif seiring dengan bertambahnya usia. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang aktif di mana anak secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi, di mana anak-anak secara aktif mengembangkan melalui mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Piaget juga memperkenalkan konsep penting seperti skema dan asimilasi. Ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini di usia 0 sampai 2 tahun. Ciri utamanya itu ada pada tahap ini bayi belajar tentang dunia mulai dengan indera, mulai dengan penglihatan, mulai dengan mereka mengejar, mulai dengan indera pendengar mereka. Pentingnya perkembangan ini yaitu di mana anak boleh memahami konsep objek permanen atau objek permanence, yaitu objek terus dan meskipun tidak terlihat. Yang kedua itu ada tahap pra-operasional. Pada tahap ini anak berusia 2 hingga 7 tahun. Ciri utamanya yaitu anak boleh menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili satu peristiwa. Mereka juga menunjukkan perkembangan bahasanya yang signifikan, di mana pada tahap ini anak diajarin untuk mulai menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan menggunakan simbol-simbol sebagai bentuk apa yang mereka lihat dan apa yang baru mereka ketahui. Perkembangan ini penting karena pada tahap ini anak sering menunjukkan pemikiran egosentris, yaitu kesulitan untuk memahami perspektif orang lain. Mereka juga cenderung berpikir secara intuitif dan belum dapat melakukan operasi mental atau seperti memahami konsep konservasi. Tahap yang selanjutnya itu tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Ciri utama yaitu anak mulai berpikir secara logis tentang peristiwa konkret. Mereka dapat melakukan operasional mental seperti mengurutkan, mengklasifikasikan, dan memahami konsep konservasi bahwa jumlah atau volume suatu sama meskipun bentuknya sama. Nah, mungkin pada ini 7-11 tahun anak sudah menginjak posisi usia sekolah dasar. Yang keempat yaitu tahap operasional. Tahap operasional terjadi pada usia 11 tahun ke atas, di mana ciri utama anak mulai berpikir secara abstrak dan hipotesis, dapat mendefinisikan sesuatu peristiwa atau hal yang terjadi. Mereka mampu berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi, meneruskan hipotesis, dan memikirkan konsekuensi tindakan dan ide-ide yang berbeda. Nah, mengapa perkembangan ini penting? Karena pada tahap ini dapat menggunakan penalaran yang deduktif dan logika abstrak untuk memecahkan masalah yang kompleks. Terdapat 2 istilah sebagai representasi struktur kognitif. Yang pertama itu ada skema. Skema adalah unit dasar dari pengetahuan yang digunakan individu untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan informasi. Ini berupa kategori pengetahuan pemahaman tentang objek atau cara berinteraksi di dunia. Contohnya yaitu sebagai contoh sederhana itu bayi memiliki skema untuk
menyusui, melibatkan serangkaian tindakan seperti mencari obat susu dan mengisap. Bagaimana pada tahap ini anak mulai meraba, bisa seperti merangkak, seperti mulai mengetahui apa yang ada di sekitar. Yang kedua itu ada adaptasi. Nah, untuk adaptasi ini adalah proses dimana individu menyelesaikan skema apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba dengan informasi yang baru dengan di lingkungan yang mereka temui. Proses adaptasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang pertama itu asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana individu mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada tanpa mengubah struktur tersebut. Misalnya, ketika seorang anak melihat anjing yang berbeda, mereka memasukkan informasi baru ke dalam skema anjing yang sudah ada. Misalnya, dari perbedaan warna, tapi mereka tetap mendefinisikan bahwa anjing tersebut sama. Yang kedua itu akomodasi. Ini adalah proses di mana skema yang ada diubah atau skema baru dibuat sebagai respon terhadap informasi yang baru yang tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam skema yang ada. Nah, untuk contohnya itu seorang anak yang hanya mengetahui tentang burung terbang, melihat penguin yang tidak bisa terbang. Mereka perlu mengubah skema mereka untuk memasukkan konsep burung yang tidak bisa terbang. Nah, ini terjadi pada dua konsep, misalnya seperti burung. Penguin juga termasuk burung laut, ya, tetapi penguin tidak bisa terbang. Tapi dalam anak mungkin ini perlunya adaptasi baru untuk melihat bagaimana anak mengorganisir dan mendefinisikan hal tersebut. Yang terakhir selanjutnya itu faktor perkembangan kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas. Nah, faktor hereditas atau genetik mencakup potensi biologis yang diwariskan dari kedua orang tua kepada anak. Nah, untuk tahap ini lebih pastinya yaitu di mana Piaget percaya bahwa faktor genetik yang menyediakan dasar perkembangan termasuk struktur dan fungsi otak menekankan pada hereditas yang memberikan potensi yang perlu dikembangkan terhadap interaksi dan lingkungan. Untuk faktor hereditas ini lebih tepatnya itu bagaimana orang tua kita pastinya secara 70-80% kita dibawa oleh genetik orang tua, bagaimana tingkat kemampuan kognitif, tingkat kemampuan psikomotorik, tingkat kemampuan afektif dari orang tua kita secara tidak langsung pasti diwariskan kepada kita. Yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar, termasuk orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dari faktor lingkungan pastinya anak mempunyai tingkat kognitif yang berbeda. Bagaimana dia bersama orang tuanya, bagaimana dia bersama keluarga, bagaimana dia bersama teman, dan bagaimana dia bersama masyarakat. Nah, untuk tahap selanjutnya itu faktor ketenangan. Faktor ketenangan atau stabilitas emosional penting untuk perkembangan kognitif, untuk merasa aman dan dicintai lebih mungkin untuk terlibat dalam eksplorasi pembelajaran. Stres dan ketidakamanan dapat menghambat perkembangan kognitif anak dan mengalihkan perhatian dan energi dari belajar. Nah, pada tahap ini faktor ketenangan ini mungkin sudah terjadi dari perkembangan anak, mungkin anak tidak mendapatkan secara intensif perhatian khusus dari orang tua. Bagaimana halnya pentingnya pertumbuhan kognitif ini untuk sebagai landasan untuk menuju kedewasaan, untuk berpikir secara kritis. Yang keempat ada faktor minat dan bakat. Minat dan bakat tinggalannya anak juga mempengaruhi perkembangan kognitif, di mana anak cenderung lebih mudah belajar dan berkembang dalam bidangnya yang mereka minati, atau di mana mereka memiliki bakat khusus. Pengakuan dan pengembangan minat bakat ini meningkatkan motivasi kebebasan dalam proses belajar. Nah, pada minat dan bakat ini tidak setiap anak memiliki minat dan bakat, akan tetapi bisa dikembangkan melalui kita mengapresiasi, memberikan hal-hal baru ataupun pembelajaran baru. Yang terakhir itu adalah faktor kebebasan. Faktor kebebasan itu untuk mengeksplorasi, berpikir dan belajar mandiri adalah penting untuk perkembangan kognitif, di mana pada tahap ini anak dapat mengekspresikan bagaimana tingkat kemampuannya dalam berpikir, dalam belajar terhadap sesuatu hal. Nah, untuk problem perkembangan kognitif ini dan penanganannya pada sekolah dasar, yang pertama ada aktualisasi. Bagaimana kita
kita mengaktualisasikan secara nyata dalam konteks belajar merujuk pada proses anak mencapai potensi kognitif maksimal mereka melalui eksplorasi, bagaimana dia mengeksplorasikan dirinya, belajar aktif, bagaimana dia aktif dalam rangka suatu hal. Berpusat pada anak menekankan bahwa anak adalah belajar aktif yang secara mandiri membangun kekuatan mereka melalui interaksi dengan lingkungan, bagaimana mereka mengeksplorasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui terhadap lingkungannya. Yang kedua ada pendekatan. Mengakui bahwa setiap anak unik dan memiliki cara belajar serta tempo perkembangan yang berbeda. Nah, untuk pada poin yang kedua ini mungkin pada tahap bagaimana anak berpikir, tingkat kemampuan anak dalam kognitifnya memiliki IQ standar atau di atas rata-rata. Yang ketiga belajar secara individual. Anak belajar dengan cara dan kecepatan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Untuk tahap ini anak belajar secara individual berarti dalam artian mereka memiliki skill atau basic tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Diajak juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan perkembangan kognitif, di mana manusia dalam makhluk sosial tidak lepas dari masyarakat. Pastinya anak akan lebih lama bersama dengan keluarga, bermasyarakat, dan pastinya mempengaruhi bagaimana dalam kognitif anak dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Untuk kesimpulan, yaitu John Piaget memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perkembangan anak melalui karyanya yang terkenal. Secara keseluruhan, Piaget menekankan bahwa pengetahuan mereka melalui interaksi dan lingkungan mereka dan mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan anak, di mana tadi ada tahap sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Dan yang selain itu, Piaget juga menyoroti interaksi sosial dan lingkungan yang membentuk perkembangan anak, di mana anak dapat memecahkan masalah dan dapat berpikir kritis. Secara keseluruhan dari Piaget memberikan pandangan dan memandang yang mendalam tentang bagaimana anak belajar dan berkembang kognitif dan memahami tahap perkembangan dan mengembangkan dalam bagaimana anak belajar dan berkembang secara kognitif dengan memahami tahap perkembangan dan proses adaptasi yang terlibat pendidikan dan orang tua lebih baik mendukung anak dalam perjalanan untuk mencapai kognitif maksimal pada mereka. Nah, untuk pada tahap ini orang tua memiliki peran aktif secara penuh, punya tanggung jawab bagaimana orang tua membentuk pola pikir anak dan sesuai dengan tingkat kognitif yang mereka miliki. Karena ini tidak hanya memberikan dasar bagi pendidikan anak, tetapi juga berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan secara luas. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atas kesempatannya saya ucapkan